Kesejahteraan rahmat, mudah-mudahan dilimpahkan kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu tentunya. Kali ini saya mendapatkan kehormatan untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran terkait dengan bagaimana kita bisa belajar dengan bagus di era Industrial 4.0 terkait dengan era abundance juga, era berkelimpahan. Ini disampaikan kepada mahasiswa penerima KIP kuliah untuk ongoing di wilayah LEDIK 7. Dan selebihnya akan saya sampaikan sebagai berikut ini yang akan saya sampaikan, saudara-saudara sekalian, tentang budaya mutu belajar di perguruan tinggi. Jadi ini pembinaan sebenarnya kepada saudara-saudara sekalian, akan tetapi ini juga ruang untuk konsultasi, ruang untuk curah pendapat dan sebagainya, agar kita mencapai sesuatu yang baik. Selebihnya akan saya jelaskan sebagai berikut, saudara-saudara yang budiman. Kita ketahui bersama ada adigium yang mengatakan sebuah sukses itu tidak lahir secara kebetulan atau keberuntungan semata. Jadi sukses bukan kebetulan, saudara, atau keberuntungan semata. Sukses itu lahir karena niatan yang baik. Jadi nawaitunya baik dulu, kerja keras, perencanaannya matang, kemudian diikhtiarkan. Mengapa ikhtiar di highlight biru demikian? Ya, sekarang ini pembinaan merupakan ikhtiar kita untuk mencapai keberhasilan di masa mendatang. Saudara mahasiswa yang saya hormati, saya menggunakan dua reference, jadi bagaimana golden thread, how to consistent culture, create forceful people and high performance. Jadi tulisan Lenny Hamley, aku sekali buku ini dan tidak terlalu tebal. Kemudian saya gunakan juga A Culture of Quality dari tulisan Ron Berger. Ini adalah sebuah refleksi dan praktik yang pernah dilakukan. Jadi ada sebuah pengalaman yang digambarkan di dalam buku ini. Nah, inilah yang memberikan inspirasi kepada saya untuk saya sampaikan kepada saudara. Sangat luar biasa kalau kita bisa menghadapi tantangan-tantangan ke depan seperti yang dikatakan oleh Lenny Hamley. Saudara-saudara, kalau kita berbicara mutu dan berbicara budaya mutu belajar itu adalah nilai sebetulnya tentang kesiapan kita, kemudian komitmen kita, sikap, kemudian habit kita. Jadi habitual action kita anytime anywhere ya. Dan keyakinan diri yang menghasilkan lingkungan atmosfer belajar untuk keberlangsungan, keberlanjutan, dan perbaikan mutu belajar kita. Jadi kalau kita punya kesiapan, punya komitmen, punya sikap, kemudian punya habit atau kebiasaan, maka secara pelan-pelan ada yang namanya quality improvement. Jadi continuous improvement. Jadi quality improvement, perbaikan kualitas, tapi ya continue improvement, perbaikannya terus-menerus. Disebut dengan keberlangsungan dan keberlanjutan. Ini yang saya sarankan kepada saudara-saudara, jangan sampai Anda penerima KIP ini justru tidak memiliki atmosfer yang luar biasa untuk belajar. Justru dengan KIP ini sebagai support untuk Anda untuk menciptakan sebuah komitmen atas biaya yang diberikan kepada saudara untuk melakukan sikap dan kebiasaan yang sangat prestatif. Saudara-saudara, siapkah saudara-saudara sekarang yang di hadapan saya ini punya komitmen, punya sikap, dan punya kebiasaan? Komitmen itu adalah mencakup ketangguhan dan kesungguhan saudara-saudara. Ini harapan kita semua. Saudara-saudara peserta pembinaan dari mahasiswa penerima KIP itu harus siap di era penuh goda yang kita sebut dengan disruption era, era disruption. Ini penuh goda, saudara, semuanya rapuh, tiba-tiba berubah, kemudian ambiguity, kemudian uncertainty. Ini yang terjadi. Nah, inilah yang harus dilakukan oleh saudara, harus mampu
menahan adanya goda. Anda bisa mencapai sesuatu keberhasilan kalau bisa adaptasi dengan resonansi ketangguhan iman saudara untuk bisa menyelesaikan perkuliahan itu dengan komitmen tadi, dengan kesiapan yang berbentuk kesungguhan, juga kebiasaan-kebiasaan yang prestatif. Saudara, kita berada di era berkelimpahan. Orang mengatakan abundance era. Abundance era itu apa? Yaitu era yang sudah menyediakan kita apa saja. Anda mau ngambil judul skripsi apa saja, sebenarnya sudah ada di dunia maya. Tinggal Anda mencari sesuatu yang novelty, kebaharuannya di mana dibandingkan yang sudah ada. Jadi sebetulnya semuanya sudah tersedia. Ketika saudara tidak memperhatikan kenyataan-kenyataan ini, Anda akan ketinggalan dan Anda akan dianggap orang yang hanya menonton sebuah sirkus tetapi tanpa bisa bertepuk tangan dengan kegembiraan karena Anda tidak insight di dalam suatu resonansi kemajuan. Saudara-saudara yang berbahagia, semuanya sudah tersedia melalui big data. Oleh karenanya, saudara-saudara, gadget Anda itu adalah luar biasa. Anda boleh TikTok-an, Anda boleh bikin YouTube, Anda boleh WhatsApp, tetapi sebenarnya gadget Anda adalah merupakan perpustakaan terbesar dan dia merupakan universitas yang mendunia. Gunakanlah gadget kita untuk kegiatan-kegiatan yang justru mendorong selesainya studi Anda dengan cepat. Saudara-saudara, kita berbicara big data tadi. Big data, semula itu hanya 4 saudara-saudara. Ada volume, jadi beberapa apa saja yang ada di dunia maya ini, di iCloud sana, data beribu-ribu, bermiliar-miliar yang berseliweran. Kemudian kecepatan data bisa diambil secepatnya, tidak menunggu, tidak harus membuka-buka buku, mencari indeks dan sebagainya. Dia langsung bisa hadir dengan kecepatan tinggi, kemudian ada nilai-nilai yang sangat prestatif sekali yang kita tinggal memilih dan memilah. Kemudian ada variety, jadi bermacam-macam ya, ada varian yang banyak, data apapun. Disinilah adalah sebuah pompa yang luar biasa untuk mempercepat saudara menyelesaikan kuliahnya. Dengan demikian saudara akan bisa mengambil di ranah maya apa saja yang Anda inginkan, kemudian Anda pilih-pilih, kemudian Anda cermati, Anda renungkan, kemudian Anda analisis, Anda evaluasi, disitulah kita akan lebih hebat karena semuanya sudah tersedia. Tapi sebaliknya, jika kita tidak masuk di dalam ketersediaan itu, kita akan teralienasi atau keterasingan. Saudara mahasiswa yang budiman, coba saja kita lihat. Dari 4 tadi tiba-tiba berubah menjadi 8 dan 20, kemudian ke 56. Ada volume, ada value, ada veracity, ada visualization, ada variety, ada velocity, ada viscosity, ada virality. Jadi kalau kita lihat sekarang berita yang Anda ancangkan, temuan Anda yang Anda ancangkan, Anda rencanakan, semuanya akan bisa Anda komunikasikan dengan cepat mendunia. Kemudian Anda juga bisa menangkap beberapa informasi bagus di dunia ini berbagai macam dengan tingkat dan levelnya, mulai yang tingkat yang rendah, yang sumir hingga yang luar biasa. Ini tinggal saudara di budaya-budaya belajar ini sekarang harus berpindah. Semula budayanya adalah kita menanti, sekarang kita harus mencari. Jadi sekarang itu budaya mencari sesuatu yang lebih novelty dalam bentuk kebaharuan. Saudara coba, tadi 4, 8 pindah ke 20, sekarang sudah mencapai 56 V. Ya, ada visible, visual, vitality, ada vocabulary dan sebagainya. Betapa banyaknya data yang ada, tinggal saudara di budaya mutu belajar kita harus tidak boleh teknophobia. Teknophobia itu saudara, Anda fobi terhadap teknologi. Tetapi tidak boleh teknomania dan filia, mendewa-dewakan teknologi, akhirnya justru jauh dari kemanusiaan. Jadilah kita menjadi seorang yang dehumanisasi. Saudara-saudara, sekali lagi saya ingatkan sikap, komitmen, dan kebiasaan. Sikap kita untuk melihat kemajuan dan teknologi, kita tidak boleh teknophobia, apalagi xenofobia.
Xenofobia adalah sikap kita yang anti terhadap asing. Dan kita juga harus punya komitmen, komitmen terhadap bangsanya dan komitmen terhadap pemberi dana kepada kita, rakyat dan bangsa kita. Dan harus memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik. Harus ada new style dalam belajar, harus bisa mempercepat, meriju sesuatu yang immoral, kita menuju sebuah ranah yang morality atau penuh moralitas. Saudara yang berbahagia, jejak menuju paradigma baru harus dikembangkan oleh kita. Jejak menuju perkembangan-perkembangan dari paradigma yang baru harus kita ikuti. Dengan demikian kita tidak akan tertinggal oleh sebuah kemajuan. Tentu kita memiliki sikap, tentu kita memiliki kebiasaan. Bagaimana kita punya sikap untuk berkembang. Mindset kita harus berkembang, bukan mindset kita yang stagnasi atau yang tinggal di tempat. Bukan fixed mindset, tetapi growth mindset. Grow, berkembang, saudara-saudara sekalian. Ini harus dikembangkan kita mengikuti irama atau ritme atau resonansi kemajuan yang ada dengan menggunakan gadget kita sebagai pintu utama untuk memasuki kampus besar, kampus global, dan kamus yang sangat lengkap. Saudara-saudara, sentuhkan sikap dan kebiasaan. Kata seorang, when you approach life with a grow mindset, you understand abilities can be developed. Artinya bahwa jika Anda mendekatkan diri dalam kehidupan kita terhadap suatu pemikiran yang berkembang, yang kita sebut dengan growth mindset itu, kita akan mengetahui kemajuan kita, apa yang kita peroleh, apa yang kita miliki, dan kita akan dapat membangunnya untuk menuju sebuah ranah prestatif. Saudara, mari kita teropong bagaimana habit of mind kita, yakni suatu kebiasaan yang kita lakukan di dalam kita berpikir. Bagaimana kita memahami segala sesuatu itu. Kita ada punya ability to fact, kemampuan memahami data, ability to analysis, ability to evaluation, dan tentunya ada ability to fact, memahami fakta-fakta yang ada. Apakah pengalaman kita juga mengantarkan sebuah kreasi kita, dan kreasi kita dipenuhi dengan experiences kita. Pengalaman yang luar biasa itu akan membuat kita untuk mencapai jalan yang tepat. Apakah kita cenderung membuat sesuatu titik-titik kegelapan? Ataukah kita menjadi seorang penipu diri kita? Kita sering menipu diri kita, tidak berbicara honesty, tidak berbicara kejujuran, kita tidak bersentuhan pada morality. Inilah, apakah kita menajamkan suatu kehidupan yang akan kita tuju? Ini yang kita harapkan. Apakah kita akan menjadi seseorang yang di luar kebiasaan menjadi bagian, atau kita berada di titik luar kehidupan? Kita harusnya berada di poros kehidupan dunia. Apakah kita dapat mengembangkan diri kita? Apakah kita dapat melampaui sesuatu yang seharusnya memang kita lampaui atau lebih melampaui? Itulah yang diharapkan kepada kita sekalian. Kita teropong bagi mahasiswa yang mendapatkan KIP ini harus memiliki added value yang sangat luar biasa. Saudara, kesimpulannya adalah apakah Anda akan bisa melampaui? Di dalam budaya mutu harus ada suatu aras yang kita terobos sehingga kita masuk ke dunia-dunia yang mampu membuat kita mengarah kepada ranah prestatif. Apakah Anda dapat berkembang? Apakah Anda berdiam? Oleh karenanya dalam bahasa Yunani dikatakan kita tidak boleh berbicara tentang saja, tetapi harus berbicara problematik mengapa. Jadi tidak boleh tentang, tapi mengapa. Dalam bahasa Yunani dikatakan kita tidak boleh hoti, tapi kita tidak boleh hoti itu harus berkembang menjadi dihauti, tentang berbicara mengapa. Kemudian kita tidak boleh quote, kata bahasa Latin yang hanya berbicara tentang, tapi berbicara mengapa, propter quote. Demikian. Kemudian Anda akan lebih cemerlang. Apakah Anda akan lebih cemerlang di saat ini dengan budaya-budaya belajar kita? Apakah Anda tak akan menipu diri?
Atau mungkin kita menipu diri? Ini pertanyaan-pertanyaan bagi saudara. Kita tidak boleh menipu diri. Ya, apakah Anda tidak mengkreasi kegelapan? Apakah Anda berkreasi dari pengalaman? Dan apakah Anda selalu bernalar dengan benar? Marilah kita berselancar dengan gadget kita untuk bernalar dengan benar. Jadi saudara, kita tidak boleh menipu diri kita. Sekali lagi, tidak boleh menipu diri kita. Nah, akhirnya saudara, akhir dari pertemuan ini, dengan budaya mutu kita akan mendapatkan sebuah kemampuan belajar untuk segala sesuatu apa yang kita inginkan. I can learn anything and I want to. Kemudian apakah kemajuan dan perilaku kita itu juga membantu kita untuk memperbaiki diri kita. Effort and attitude will help me improve. Apakah konstruksi dan kritis yang ada di dalam kita, diri kita itu justru melemahkan atau membangun kita untuk lebih ke depan. Apakah pilihan kita membawa sesuatu kemampuan untuk bergerak, bertahan, dan memiliki kemampuan mempertahankan diri. Disinilah kita akan overcome my struggles. Apakah sesuatu yang salah itu justru akan memiliki nilai pada Anda? Atau kesalahan itu akan memejamkan mata saudara, akan membenamkan saudara ke tanah liat yang dalam. Tentunya kesalahan justru memiliki nilai yang sangat luar biasa untuk saudara-saudara di dalam berkembang untuk menantang. Dan tantangan itulah yang membuat kita untuk bisa berkembang. Challenge help me grow. Itu saudara-saudara yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian. Dan selebihnya, saudara-saudara, nanti kita akan bisa tanya jawab atau Anda bisa menuliskan komen-komen di YouTube saya dan nantinya akan bisa kami jawab dengan bentuk tayangan YouTube dengan tema yang baru. Terima kasih perhatiannya. Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.